Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 12 Belajar dan Pembelajaran kelas C dan D pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah materi mengenai kelompok model perilaku dan kelompok model personal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Imade Parke dengan NIM 21130111036 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Made Priamti Widya Maharani dengan NIM 21130111035 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir ada Putu Pratnyagita Shanti dengan NIM 21130111077 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Nah, selanjutnya adapun pokok bahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada kelompok model perilaku dan yang kedua ada kelompok model personal. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai kelompok model sistem perilaku. Adapun hakikat dari kelompok model sistem perilaku, yaitu model pembelajaran perilaku merupakan kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik yang didasari pada tanggapan atau reaksi peserta didik terhadap rangsangan atau lingkungan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari kelompok model sistem perilaku. Yang pertama, model pembelajaran kelompok ini didasari pada hasil sharing kajian teori-teori secara umum, kemudian diintegrasikan dengan teori-teori perilaku. Yang kedua, terdapat beberapa teori yang mendasari, seperti teori belajar secara umum, teori belajar sosial, teori modifikasi perilaku, dan teori terapi perilaku. Yang ketiga, ada secara umum menekankan pada perubahan perilaku yang terlihat dibanding perilaku secara psikologis atau perilaku yang tidak bisa diamati. Dan yang terakhir, pengembangan kemampuan belajar melalui fakta-fakta, konsep-konsep, dan keterampilan dipandang sama baiknya untuk mereduksi tingkat kecerdasan maupun untuk memperoleh kegiatan relaksasi individu. Selanjutnya ada prinsip dalam model pembelajaran sistem perilaku. Yang pertama, perilaku sebagai fenomena yang bisa diamati dan diidentifikasi. Nah, pada dasarnya, sebuah stimulus yang dapat memunculkan perilaku juga dapat menimbulkan konsekuensi. Para ahli teori perilaku meyakini bahwa respon internal, semisal takut gagal, yang menengahi respon-respon yang bisa diamati, semisal menghindari bidang yang dapat memunculkan ketakutan akan gagal, sangat bisa diubah. Yang kedua, kebutuhan terhadap tingkah laku yang kurang adaptif. Masyarakat kita seringkali beranggapan bahwa ada beberapa siswa yang memiliki fobia terhadap pelajaran dalam bidang-bidang tertentu, semisal matematika, yang tidak bisa diubah atau dihilangkan. Nah, anggapan demikian memunculkan citra bahwa halangan dan fobia tersebut tidak bisa diubah, sehingga tidak dapat disikapi dengan serius. Meskipun sebenarnya siswa memiliki potensi untuk belajar menghilangkan fobia tersebut, sehingga apabila dibiarkan akan terjadi penurunan besar-besaran dalam prestasi akademik di bidang matematika. Nah, kunci penyelesaian masalah ini adalah belajar menangani pengaruh dalam mendekati materi pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, tujuan tingkah laku adalah hal yang khusus, terpisah dan bergantung pada individu. Kemudian yang keempat, teori tingkah laku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan terjadi pada saat ini. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis model pembelajaran sistem perilaku. Yang pertama ada pembelajaran menguasai atau mastery learning. Mastery learning dikembangkan oleh John B. Carroll 1963 dan Benjamin Bloom 1971. Mastery learning atau belajar tuntas adalah sebuah pendekatan sistem pengajaran yang mempersyaratkan siswa untuk menguasai secara tuntas setiap unit bahan pelajaran, baik secara perseorangan maupun kelompok, yang dimana dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan berbagai macam metode-metode yang diterapkan. Nah, dalam model pembelajaran menguasai ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, pembelajaran tuntas lebih efektif daripada pembelajaran yang tidak menganut paham pembelajaran tuntas. Nah, keunggulan pembelajaran tuntas ini termasuk juga pencapaian siswa dan daya tahan konsep yang dipelajari lebih tahan lama. Kemudian yang kedua, efisiensi belajar siswa secara keseluruhan lebih tinggi pada pembelajaran tuntas daripada pembelajaran yang tidak menerapkan pembelajaran tuntas.
Dan yang terakhir, sikap yang ditimbulkan siswa akibat mengikuti pembelajaran tuntas adalah sikap yang positif dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menganut paham pelajaran tuntas. Nah, di balik kelebihan-kelebihan tersebut, tentu saja ada beberapa kekurangan dalam model pembelajaran ini. Di antaranya yang pertama, guru-guru yang sudah terlanjur menggunakan teknik lama akan sulit untuk beradaptasi. Yang kedua, menuntut para guru untuk lebih menguasai materi yang lebih luas lagi dari standar yang diterapkan. Dan yang terakhir, diberlakukannya sistem ujian seperti UTS dan UAS yang menuntut penyelenggaraan program bidang studi pada waktu yang telah ditetapkan dan usaha persiapan siswa untuk menempuh ujian. Kemudian jenis model pembelajaran yang kedua ada pembelajaran instruksi langsung atau direct instruction. Model pembelajaran langsung dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran para siswa, terutama dalam hal memahami sesuatu seperti pengetahuan dan menjelaskannya secara utuh sesuai pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang diajarkan secara bertahap. Nah, model instruksi langsung terdiri dari 5 tahap aktivitas, yaitu yang pertama, tahap orientasi, yang dimana kerangka kerja pelajaran dibangun. Kemudian yang kedua ada tahap presentasi, yaitu menjelaskan mengenai konsep atau skill baru dan memberikan pemeragaan serta contoh. Kemudian yang ketiga ada tahap praktik yang terstruktur. Dan yang terakhir ada tahap mandiri. Nah, tahap ini dimulai saat siswa mencapai level akurasi 85 hingga 90% dalam praktik di bawah bimbingan. Nah, tujuan dari praktik mandiri ini adalah memberikan materi baru untuk memastikan dan menguji pemahaman siswa terhadap praktik-praktik sebelumnya, di mana dilakukan tanpa bantuan dan respon balik dari guru. Jenis model pembelajaran yang ketiga yaitu ada pembelajaran simulasi. Nah, model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, keadaan sekelilingnya atau proses, yang dimana untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Nah, adapun tujuan dalam model pembelajaran simulasi, yaitu yang pertama ada melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan belajar. Yang keempat, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang kelima, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Dan yang terakhir, menumbuhkan daya kreatif siswa. Nah, setiap model pembelajaran pasti memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Di sini, adapun keunggulan dari model pembelajaran sistem perilaku yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus, akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Nah, hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu untuk mengikuti setiap pembelajarannya. Dan yang terakhir, dapat membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Nah, penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Kemudian, adapun kelemahan dari model pembelajaran sistem perilaku. Yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Nah, peserta didik ini cenderung lebih pasif dan bosan. Dan yang kedua, peserta didik tidak dibebaskan untuk berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok model personal. Jadi kelompok model personal ini menyangkut model pembelajaran personal di mana dia berorientasi kepada perkembangan diri individu dan juga membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini itu memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan juga lingkungannya. Implikasi model ini itu dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa.
Model-model mengajar dalam rumpun ini sesuai dengan paradigma student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Itu adapun tujuan dari model personal. Yang pertama yaitu mengarahkan perkembangan, kesehatan mental, dan juga emosional anak. Yang kedua, mengembangkan kesinambungan proses pendidikan belajar dari kebutuhan dan aspirasi siswa sendiri. Yang ketiga yaitu mengembangkan aspek-aspek khusus kemampuan berpikir kualitatif seperti kreativitas dan ekspresi-ekspresi pribadi. Kemudian, adapun ciri-ciri kelompok model personal. Yang pertama, pembelajaran personal itu berpusat kepada siswa. Yang kedua, mengembangkan mental belajar dan penajaman kreativitas siswa. Yang ketiga, tidak adanya standar baku pembelajaran yang disamakan kepada semua siswa. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator dan pengarah proses belajar siswa. Yang kelima, siswa diberikan kebebasan untuk menentukan cara, metode, strategi, dan bahan ajarnya sendiri. Yang keenam, yaitu proses penilaian berfokus pada produktivitas karya kreatif siswa. Dan yang terakhir yaitu pada proses evaluasi tidak mengenal standar yang disamakan antara semua siswa sebagaimana proses evaluasi dalam teori pembelajaran behavioristik. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis model pembelajaran personal. Yang pertama yaitu ada jenis pembelajaran tidak terarah. Model pembelajaran tidak terarah ini adalah model pembelajaran yang dicetuskan oleh Carl Rogers. Di mana model ini tidak terarah ini itu lebih fokus pada pengasuhan dan bimbingan pada siswa dibanding mengontrol urutan proses pembelajaran. Model ini juga menekankan pada pengembangan gaya pembelajaran yang efektif dengan gaya pembelajaran jangka panjang, serta pengembangan karakter pribadi yang kuat dan bisa diarahkan. Adapun penerapan model pembelajaran non-direktif atau tidak terarah itu lebih banyak dilakukan dalam bentuk interview tidak langsung yang dilakukan dalam 5 fase, yaitu yang pertama membantu siswa mendefinisikan situasi pembelajaran, seperti memberikan kebebasan untuk mengekspresikan perasaan siswa. Kemudian fase kedua yaitu menemukan masalah. Pada fase ini, siswa dimotivasi untuk mendefinisikan masalah. Kemudian fase ketiga itu mengembangkan pengertian siswa. Nah, pada tahap ini siswa difokuskan kegiatannya untuk mendiskusikan masalah dan guru juga berperan memberikan dorongan sehingga tumbuh motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian fase keempat yaitu merencanakan dan merumuskan keputusan. Pada tahap ini, siswa didorong untuk merencanakan bentuk-bentuk keputusan yang akan diambil dari masalah yang dibahas, dan guru berperan memberikan klarifikasi tentang bentuk-bentuk keputusan yang mungkin dapat dirumuskan. Dan fase kelima yaitu integrasi di mana siswa mendapat pemahaman paling mendalam dan mengembangkan tindakan-tindakan positif. Nah, di sini guru berperan memberikan dorongan agar bisa memiliki motivasi di dalam kegiatan tersebut, sehingga siswa melakukan bentuk tindakan-tindakan yang positif. Yang kedua yaitu jenis pembelajaran pelatihan kesadaran. Tokoh dalam model pembelajaran ini yaitu Fritz Perls dan William Schwartz. Mereka itu mencoba model ini dalam pembelajaran dengan tujuan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk eksplorasi diri dan kesadaran diri, karena model ini banyak menekankan pada perkembangan kesadaran dan pemahaman antar pribadi. Adapun landasan pembelajaran jenis pembelajaran latihan kesadaran yaitu teori encounter. Teori encounter ini merupakan penjelasan seputar metode untuk meningkatkan kesadaran hubungan antar manusia yang didasarkan atas keterbukaan, kejujuran, kesadaran diri, tanggung jawab, perhatian terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, dan juga berorientasi pada keadaan sekarang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis model pembelajaran personal yang ketiga, itu ada pembelajaran sinektik. Model sinektik merupakan salah satu model pembelajaran yang didesain oleh Gordon, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kreativitas. Gordon menggagas model sinektik dalam 4 gagasan yang intinya menampilkan perubahan pandangan konvensional tentang kreativitas. Yang pertama, ia menekankan bahwa kreativitas merupakan sebagian
dari keseharian dalam kehidupan manusia. Yang kedua, banyak aspek pada proses kreativitas yang dapat dijelaskan dan bahkan sangat mungkin bagi seseorang untuk mengarahkan dirinya sehingga mampu mendorong berkembangnya kreativitas. Yang ketiga, temuan tentang kreativitas berlaku sama pada berbagai bidang, baik seni, ilmu, pengetahuan, engineering, dan dicirikan dengan kesamaan proses intelektualnya. Yang keempat yaitu, ia menilai bahwa penemuan atau berpikir kreatif individu pada umumnya adalah tidak berbeda jauh. Nah, yang berikutnya, penerapan model sinetik dalam proses pembelajaran dilakukan melalui 6 tahap. Yang pertama, guru menugaskan siswa untuk mendeskripsikan situasi yang ada sekarang. Selanjutnya, siswa mengembangkan berbagai analogi, kemudian memilih satu di antara analogi tersebut. Yang ketiga, siswa menjadi bagian dari analogi yang dipilihnya pada tahap sebelumnya. Yang keempat, siswa mengembangkan pemikiran dalam bentuk deskripsi-deskripsi dari yang dihasilkan pada tahap 2 dan 3. Kemudian menemukan pertentangan-pertentangan di dalamnya. Yang kelima, siswa menyimpulkan dan menentukan analogi-analogi tidak langsung lainnya. Dan yang keenam, guru mengarahkan agar siswa kembali pada tugas dan masalah semula dengan menggunakan analogi-analogi terakhir, atau dengan kata lain, dengan menggunakan seluruh pengalaman sinektiknya. Nah, yang keempat, ada pembelajaran konseptual, di mana model sistem konseptual dipelopori oleh David Hunt dengan tujuan untuk meningkatkan kekomplekan dan pemecahan masalah kreatif. Pada dasarnya, tujuan Hunt menciptakan model sistem konseptual ini adalah untuk membantu merencanakan lingkungan agar orang berkembang secara konseptual, karena orang-orang pada tahap perkembangan mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Selain itu, Hunt ingin membantu mereka membentuk strategi pengajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Sistem konseptual pada dasarnya menuntut guru untuk mengenal tingkat konseptual siswanya, kemudian menyesuaikan antara tugas yang diberikan kepada siswa menurut tingkat konseptualnya itu sendiri. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya guru memiliki beberapa tugas penting dalam kaitannya dengan sistem konseptual anak, seperti guru harus mampu belajar untuk membedakan anak-anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, guru mampu menciptakan sebuah lingkungan yang dapat disesuaikan dengan kompleksitas siswa. Dan yang terakhir, guru mampu mengidentifikasikan lingkungan yang optimal untuk perkembangan kepribadian siswanya. Nah, yang kelima ada jenis model pembelajaran pertemuan kelas, di mana model ini dipelopori oleh William Glasser. Glasser mengadopsi model konseling untuk merancang model ini dengan maksud membantu para pelajar memikul tanggung jawab atas perilakunya dan tanggung jawab untuk lingkungan sosialnya, sehingga dapat digunakan dalam lingkungan kelas. Di dalam kelas, model pembelajaran pertemuan kelas ini diwujudkan sebagai layaknya diskusi atau rapat, atau bisa juga dibilang pertemuan, di mana kelompok bertanggung jawab untuk membangun sistem sosial yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas akademis, dengan mempertimbangkan unsur perbedaan perseorang, dan tentu menghargai tugas-tugas bersama dan hak-hak orang lain. Nah, adapun beberapa tahap pembelajaran dalam model pertemuan kelas ini, yang pertama, guru ataupun siswa harus menciptakan suasana kelas yang kondusif. Apabila kekondusifan ini sudah tercapai, maka selanjutnya siswa akan menyampaikan permasalahan diskusi seperti contohnya pemecahan masalah sosial. Tahap selanjutnya adalah membuat keputusan atau penilaian pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi nilai yang ada di balik masalah sosial. Dan tahap selanjutnya, mengidentifikasikan atau mencari alternatif tindakan sosial. Pada tahap ini, siswa mendiskusikan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang diajukan. Tahap yang kelima, membuat komitmen, di mana siswa membulatkan komitmen mereka dengan cara menetapkan komentar umum terlebih dahulu terkait solusi dari permasalahan. Dan tahap akhir adalah merencanakan tindak lanjut tindakan. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa keunggulan dan juga kelemahan dalam model pembelajaran personal ini. Yang pertama itu ada kelebihannya, yaitu cocok diterapkan untuk materi pembentukan kepribadian, perubahan sikap, dan juga analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua,
peserta didik lebih berinisiatif dalam belajar. Dan tentunya peserta didik menjadi manusia yang merdeka belajar, dalam artian bebas berpendapat, bebas berinovasi dan berkreativitas. Nah, selain itu ada juga kekurangan dalam model personal ini, seperti kurang cocok diterapkan bagi peserta didik yang pola pikirnya kurang aktif dan keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat kami jelaskan selaku kelompok penyaji berkaitan dengan materi model sistem perilaku dan juga model personal. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata kami tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni. Terima kasih.